Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Berandoli dengan NIM 1314233004. Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan materi tentang perkembangan anak selama masa sekolah. Pokok pembahasan: perkembangan anak masa sekolah dasar. Bagian B, perkembangan anak masa sekolah menengah pertama, dan bagian C, perkembangan anak masa sekolah menengah atas. Latar belakang: peserta didik memiliki perbedaan satu sama lain. Karakteristik yang terdapat pada anak usia sekolah dasar atau SD sangat berbeda dengan karakteristik terdapat pada anak usia sekolah menengah pertama atau SMP maupun sekolah menengah atas atau SMA. Peserta didik memiliki perbedaan dalam minat, kemampuan, kesenangan, pengalaman, dan cara belajar. Anak usia SD masih memasuki tahap perkembangan yang sangat pesat. Berbagai otot dan tulang mengalami penguatan sehingga anak cenderung aktif dalam melakukan kegiatan fisik seperti bergerak, berlari, bermain, dan tidak pernah diam di tempat. Hakikat perkembangan pemikiran anak SD sedang mengalami pertumbuhan sangat cepat pada usia 6-12 tahun. Lebih sering berada di sekolah dan lingkungan sekolah dasar dan lingkungan sekitar. Perkembangan anak selama masa sekolah dasar. Bagian A, perkembangan fisik. Perkembangan fisik secara didik di usia dini. Didik usia SD atau MI meliputi pertumbuhan tinggi dan berat badan, perubahan proporsi atau perbandingan antara bagian tubuh yang membentuk postur tubuh, pertumbuhan tulang gigi, otot, dan lemak. Mempengaruhi perkembangan fisik. Yang pertama, faktor keturunan, lingkungan, jenis kelamin, gizi dan kesehatan, status sosial dan ekonomi, dan gangguan emosional. Bagian B, perkembangan intelek. Struktur perkembangan. Pengertian kognitif meliputi aspek struktur intelek yang dipergunakan untuk mempengaruhi sesuatu, dan dalamnya terdapat aspek seperti ingatan, pikiran, simbol, penalaran, dan pemecahan persoalan. Perkembangan kognitif merupakan proses dan hasil individu dengan lingkungannya. Faktor yang mempengaruhi perkembangan intelek. Yang pertama, intelek mempengaruhi kemampuan anak untuk mengerti dan memahami sesuatu. Yang kedua, kesempatan belajar yang diperoleh anak. Yang ketiga, tipe pengalaman yang didapat anak secara langsung akan berbeda jika anak mendapat pengalaman secara tidak langsung dari orang lain ataupun informasi dari buku. Perkembangan efektif. Anak mulai mampu berpikir deduktif, bermain, dan belajar menurut peraturan yang ada. Dimensi psikososial yang muncul pada masa ini adalah sense of industry. Anak didorong untuk membuat, melakukan, dan mengerjakan dengan benda-benda yang praktis dan mengerjakannya sampai selesai sehingga menghasilkan sesuatu. Selanjutnya, perkembangan anak selama masa sekolah menengah pertama. 1. Pengertian anak sekolah menengah pertama. Sekolah menengah pertama atau SMP merupakan tingkat pendidikan dasar secara formal setelah melalui tingkat sekolah dasar. Pada umumnya peserta tingkat pendidikan ini berusia 12 hingga 15 tahun, di mana pada usia tersebut anak sudah bisa disebut sebagai remaja. Sandford mengatakan bahwa remaja merupakan suatu masa transisi, yakni perpindahan dari masa kanak-kanak menuju masa dewasa. Tahun 2011, ayat 299. Perubahan fisik. Masa transisi. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, transisi adalah peralihan dari keadaan, tempat, tindakan, dan sebagainya. Sedangkan transisi adalah masa pergantian yang ditandai dari perubahan fase awal ke fase yang baru. Biasanya pada saat transisi keadaan belum stabil, belum benar-benar meninggalkan yang lama, dan belum sepenuhnya beradaptasi dengan yang baru. Faktor yang mempengaruhi perkembangan anak SMP. Yang pertama, keluarga. Kedua, kematangan. Ketiga, status sosial ekonomi. Dan keempat, kapasitas mental, emosi, dan inteligensi. Selanjutnya ada perkembangan anak sekolah menengah atas atau SMA. Dengan demikian, perkembangan siswa sekolah menengah atas memiliki pengertian yang berkaitan dengan proses perkembangan anak atau orang yang belajar menjadi bertambah sempurna akan pribadi, pikiran, pengetahuan, dan sebagainya. Di tingkat sekolah menengah atas, proses perkembangan siswa tersebut meliputi perkembangan akademik, mental, dan moral peserta didik. Sistem informasi monitoring perkembangan siswa. Upaya untuk menangani siswa yang bermasalah, khususnya yang terkait dengan pelanggaran disiplin sekolah, dan dilakukan melalui dua pendekatan, yaitu yang pertama pendekatan disiplin, dan yang kedua pendekatan bimbingan dan konseling. Kesimpulan,
Peserta didik memiliki perbedaan satu sama lain. Karakteristik yang terdapat pada anak usia sekolah dasar atau SD sangat berbeda dengan karakteristik yang terdapat pada anak usia sekolah menengah pertama atau SMP, maupun sekolah menengah atas atau SMA. Peserta didik memiliki perbedaan dan minat, kemampuan, kesenangan, pengalaman, dan cara belajar. Anak usia di SD masih memiliki tahap perkembangan yang sangat pesat. Berbagai otot dan tulang mengalami penguatan, sehingga anak cenderung aktif dalam melakukan kegiatan fisik seperti bergerak, berlari, bermain, dan tidak pernah diam di tempat. Hakikatnya, pemikiran anak SD sedang mengalami pertumbuhan sangat cepat. Pada usia 6-12 tahun lebih sering berada di sekolah dan lingkungan sekitar. Mungkin hanya itu pemaparan materi dari saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.